Buff Audiobook Indonesia. Mobil Baru, sebuah cerpen karya Yohana Kusumaningrum, dinarasikan oleh Danas. Selamat mendengarkan. Gue kesel sama bokap gue. Gue mau nyicil mobil, nggak dikasih. Keluh Wisnu kesal. Bokap tuh pasti takut lo nggak sanggup bayar cicilan bulanannya. Ingat nggak? Waktu semester awal dulu, lo kan nyicil motor telat mulu. Terus akhirnya nggak bayar-bayar. Sampai rumah lu didatengin sama debt collector terus-terusan. Ucap Danang. Dan akhirnya motor lu ditarik sama pihak leasing. Ya habis gimana? Kalau beli lunas kan gue gak punya uangnya. Gila Wisnu. Apalagi dulu gue kan belum punya penghasilan. Cuman nyisihin sedikit dari uang jajan. Ya pastilah kadang-kadang macet. Nah makanya tukas Danang. Ya, tapi itu kan cerita lama. Gue sekarang udah punya pemasukan tetap dari online shop gue. Tapi bokap kayaknya gak percaya dengan kemampuan keuangan gue. Padahal gue perlu modal buat deketin si Wendy, anak psikologi. Gue pingin antar jemput dia tiap hari ke kampus. Ya minimal ngantar pulang setiap hari deh. Tapi tabungan gue belum cukup buat beli mobil baru. Kalau harus bayar lunas. Ya udah nyicil aja. Tapi gak usah bilang bokap dulu. Usul Danang. Paling bokap lu kaget tiba-tiba lu pulang bawa mobil. Ya, tapi malas juga sih. Nanti setiap saat bokap tetap bakal bawel ngingetin soal cicilan. Bokap kan kalau udah ngomong kayak ibu-ibu, gak berhenti-berhenti. Sahut Wisnu. Ngingetin kesalahan-kesalahan yang udah lalu. Ngebahas kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Ribet pokoknya. Kenapa gak beli motor aja? Cukup kan uang cash lo kalau beli motor baru? Tanya Danang. Musim hujan bro, masa gue ngajak Wendy hujan-hujanan tiap hari? Jawab Wisnu. Ya udah, tunggu uang lo cukup aja. Ucap Danang. Keburu Wendy diambil orang deh. Gerutu Wisnu. Danang berpikir sesaat. Kalau mobil bekas, lo mau? Tanyanya. Bekas juga mahal. Wisnu bertanya balik. Ada sih yang murah banget. Seharga motor baru. Temen gue bisa ngusahain. Ucap Danang. Mana ada mobil bekas harga motor. Mobil tahun berapa tuh? 70-an ya? Ejek Wisnu. Tahun 2000-an akhir kok. Ucap Danang. Ngaco. Mana ada mobil bekas tahun 2000-an akhir. Bisa dapat seharga motor. Atau jangan-jangan temen lo dapat dari penampungan mobil curiannya. Tuduh Wisnu. Lo gak usah banyak tanya. Yang penting kan ada surat-suratnya. Jawab Danang. Surat asli atau palsu tuh? Tanya Wisnu. Nanya mulu loh. Lo itu mau ngedapetin si Wendy atau enggak sih? Tanya Danang. Ya maulah. Ucap Wisnu mantap. Gue suka banget sama dia bro. Ya udah, makanya. Jadi gimana? Deal nggak? Tanya Danang. Oke lah, deal. Ucapnya. Beberapa hari kemudian, mobil yang dijanjikan pun datang. Bapak tak berkata apa-apa waktu Wisnu mengatakan ia membelinya secara cash dari Danang. Tanpa menunggu lama,
Hari ini Wisnu segera mendekati Wendy saat jam perkuliahan selesai untuk menawarkan mengantar pulang. Dan Wendy tanpa banyak pertimbangan langsung menerima tawaran Wisnu. Wah, mobil baru ya, No? Tanya Wendy sambil mengibaskan rambut panjangnya, menepis butiran gerimis yang sempat menghujani mereka sebelum masuk ke dalam mobil. "Ah, enggak, Wen," sahut Wisnu. "Second kok." Oh, nyicil. Tanya Wendy. "Enggak, lunas. Enggak enak kalau punya utang," jawab Wisnu sok bijak. Wow, keren kamu, No. Komentar Wendy kagum. "Biasa aja kok, Wen," ucap Wisnu dengan hidung mengembang. Saking bangganya mendapat pujian dari Wendy. "Yang penting kan bisa nganterin kamu pulang." Wendy terkikik dengan wajah memerah. Wisnu merasa sangat senang melihat tanggapan Wendy. Sepertinya rencana pendekatannya ini akan berlangsung dengan sangat lancar. Kemudian mereka meluncur pergi menembus hujan menuju tempat tinggal Wendy. Keesokan sorenya, Wisnu duduk-duduk di dalam mobil, menunggu Wendy. Jam kuliah terakhir Wendy hari ini selesai agak malam, tetapi mereka memang sudah berjanji untuk bertemu di parkiran. Namun, sampai senja lewat, Wendy tak kunjung datang. Akhirnya Wisnu memutuskan untuk menyusul Wendy ke kelasnya. Dan ternyata, menurut beberapa mahasiswa yang masih terlihat nongkrong di depan ruang kelasnya, jam kuliah terakhir sudah selesai setengah jam yang lalu. Wisnu mencoba menghubungi ponsel Wendy, tapi tak diangkat. Pesan WhatsApp yang dikirimnya pun tak dibaca oleh Wendy. Wisnu yang merasa bingung akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah, Wisnu memarkirkan mobil di halaman rumah. Terlihat bapak mengintip dari balik tirai. Seperti biasanya kalau Wisnu pulang. Wisnu langsung saja masuk ke rumah dan segera mandi. Saat ia keluar dari kamar mandi, bapak bertanya, "Temanmu gak disuruh masuk, Nu? Kasihan kalau disuruh nunggu di mobil." "Wisnu gak ngajak siapa-siapa kok, Pak," sahut Wisnu heran. "Loh, bukannya tadi kamu pulang sama teman kamu, perempuan?" tanya bapak lagi. "Enggak, Pak, Wisnu sendiri kok," ucap Wisnu sedikit acuh sambil melangkah masuk ke kamarnya. Pikirannya masih dibingungkan oleh sikap Wendy tadi sore, sehingga ia tak berminat membahas apa-apa dengan bapak. "Wen!" panggil Wisnu. Wendy menoleh sekilas, kemudian langsung membuang muka dan berlalu. Wisnu mengejarnya, kemudian meraih dan menahan lengan Wendy. "Wen, tunggu dong. Kemarin kamu kemana sih? Kok pulang gak bilang-bilang? Kan aku nungguin kamu di parkiran," tanya Wisnu. Wendy mendelik menatap Wisnu dengan pandangan marah. Terus, selama nungguin aku, harus banget gitu ya? Kamu berduaan sama cewek lain? Tanya Wendy ketus. Berduaan sama siapa? Aku nggak berduaan sama siapa-siapa. Wisnu balik bertanya dengan bingung. Alah, udah deh. Nggak usah drama. Kamu kira aku nggak lihat? Kamu kemarin sama cewek di parkiran. Dasar tukang PHP. Ucap Wendy keras, kemudian menyentakkan lengannya dengan kasar dan pergi meninggalkan Wisnu. Wisnu menyetir mobilnya dengan kesal menuju ke rumah sambil memikirkan kata-kata Wendy. Cewek siapa sih yang dimaksud Wendy? Perasaan gue nggak berduaan sama siapa-siapa deh semalam. Gue akan nungguin dia sendirian di dalam mobil di parkiran kampus. Memangnya Wendy ngelihat gue sama siapa sih? Gerutu Wisnu kesal. Sikap Wendy sangat aneh. Tiba-tiba, Wisnu teringat pertanyaan bapak yang juga aneh semalam tentang teman perempuan yang dibawanya ke rumah. Mendadak, perasaan Wisnu tidak enak. Ia merasa ada sesuatu di kursi sampingnya. Jantung Wisnu berdegup sangat kencang.
Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Wisnu menarik nafas panjang-panjang melawan kegugupannya. Ia kembali berusaha memperhatikan jalan dan menyadari bahwa ia sedang berada di daerah dekat rumah Danang. Lalu ia segera membanting setir menuju rumah Danang. Sesampainya di rumah Danang, Wisnu langsung turun dari mobil, memasuki halaman, lalu mengetuk pintu keras-keras. Danang membukakan pintu. Halo No, tumben malam-malam. Ada apa? Sama siapa lo? Tanya Danang sambil berdiri di depan pintu yang terbuka. Gue sendiri, Nang. Gue mau nanya, lo yang jujur ya sama gue? Ucap Wisnu penuh penekanan. Sebenarnya, lo dapat mobil gue itu dari mana? Ya dari teman gue lah, jawab Danang santai. Iya, teman lo dapat dari mana? Jawab Nang, desak Wisnu. Lo kenapa sih? Kayak orang panik gitu. Tukas Danang. Emang kenapa? Ada masalah dengan mobil lo? Kalau rusak, nanti bisa dibenerin kok sama temen gue. Dia itu teknisi handal. Dia bukan, Nang. Dengerin, sejak kemarin udah 2 orang yang bilang kalau mereka lihat sesuatu di mobil gue. Ucap Wisnu keras sembari menunjukkan jarinya ke belakang, ke arah mobilnya yang terparkir di jalanan depan rumah Danang. Sesuatu apaan? Tanya Danang sambil menjulurkan kepalanya melihat keluar. Wisnu ikut menoleh dan mereka berdua melihatnya. Sosok gadis cantik berambut panjang duduk di kursi depan sebelah kursi sopir. Wajahnya cantik, tetapi pucat. Ia menatap keluar jendela ke arah mereka berdua dan melambaikan tangan perlahan. Seketika bulu kuduk Wisnu dan Danang berdiri. Wisnu melompat cepat, mendorong Danang masuk ke dalam rumah. Danang segera membanting pintunya menutup. Mereka berdua berdiri gemetar di balik pintu. Itu apa lo? Danang membelalakan mata dengan tumbuh gemetar. Iya, itu yang dari tadi gue pengen tahu. Dari mana sih temen lo dapat mobil itu, Nang? Bentak Wisnu dengan suara bergetar, berusaha mengalahkan rasa takutnya. Dari itu kuburan mobil di dekat rumah dia. Jawab Danang gugup. Hah? Kuburan mobil? Wisnu membelalak. Iya, tempat penampungan mobil-mobil rusak bekas kecelakaan. Lanjut Danang dengan semakin gemetar. Apa? Teriak Wisnu marah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Wisnu dan Danang seketika diam terpaku dan terdengar suara. Kak, ayo kita pulang, Kak. Wisnu dan Danang pun tak sadarkan diri.